Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sudah 4 kali kita melaksanakan pemilihan umum secara demokratis sejak reformasi 2004, 2009, 2014 dan 2019. Rasanya dari proses pemilihan umum secara demokratis yang kita jalani sejak reformasi sampai sekarang, baru pemilu 2024 atau pemilu yang kelima inilah anak muda rasanya akan menentukan masa depan bangsa. Selama ini anak muda dihitung sebagai faktor tapi tidak menentukan. Selama ini anak muda dihitung sebagai pemilih tapi hanya mengendapkan. Selama ini anak muda dihitung sebagai sebuah elektoral yang bisa memenangkan sesuatu tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi dalam pemilihan umum presiden 2024 ini, anak muda diperhitungkan, bahkan menentukan, bahkan akan menjadi pemimpin di antara yang akan kita pilih. Dan itu satu-satunya adalah dalam pasangan Prabowo Gibran. Karena itu kami menangkap suasana kebatinan semangat dari anak muda di seantero jagat Indonesia, bagaimana kegairahan semangat anak muda untuk menentukan masa depannya dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Bentuknya adalah dengan semangat dan berbagai macam kreativitas yang ditunjukkan, dengan semangat dengan berbagai macam inovasi yang dipertontonkan, termasuk di berbagai macam media sosial. Sekarang ini mengagetkan bagaimana anak-anak muda kita tiba-tiba mempertontonkan sebuah hasil kreatifnya, dan maka muncullah berbagai macam gambar dan anime-anime yang muncul. Kita pun terkaget-kaget, tiba-tiba yang tua kelihatan yang muda kelihatan tambah matang usianya, misalnya seperti itu. Dan segala macam bentuk kegiatan ada, dan itu adalah bentuk kreativitas anak muda. Kenapa itu bisa terjadi? Karena anak muda ingin menentukan eksistensi kita pada masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, memang Indonesia Emas 2045 yang akan berlangsung kurang lebih 22 atau 23 tahun yang akan datang akan ditentukan oleh anak-anak muda yang sekarang ini menjadi pemilih pemula atau pemilih muda. Karena itu, saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran mempersiapkan itu dengan matang. Yang kita kerjakan sekarang ini misalnya dengan program makan gratis dan minum susu gratis, bukan untuk 1 tahun, 2 tahun yang akan datang, tapi untuk 5 tahun, 10 tahun, mungkin 15, bahkan 20 dan 25 tahun yang akan datang. Itulah yang sedang kita persiapkan. Generasi emas, generasi Indonesia 100 tahun, ketika otak mereka cerdas, IQ mereka tinggi, pendidikan mereka luar biasa, bahasa asing yang mereka kuasai luar biasa dari berbagai macam negara, dan ketika paras dan badan-badan orang Indonesia mungkin tambah tinggi dan tambah besar dari yang sekarang ini, karena gizi yang bermutu dan asupan yang cukup baik. Itu yang dipersiapkan oleh Pak Prabowo dan Gibran pada masa sekarang untuk mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang. Salah satu kewajiban pemerintah atau salah satu kewajiban pemimpin adalah mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang, dan yang kita lakukan adalah bagaimana menciptakan pemimpin-pemimpin muda pada masa yang akan datang. Yang di depan ini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dengan caranya masing-masing. Ada di sosial media, ada di TikTok, ada di caleg dan segala macam. Inilah di antara sebagian kecil teman-teman anak-anak muda yang akan menentukan masa depan mereka. Inilah yang sedang kita jaring. Karena itu semua ikhtiar yang dilakukan oleh Fanta, TKN Fanta, itu kami sambut dengan baik. Semua ikhtiar yang dilakukan oleh TKN Fanta untuk menjaring bagaimana anak muda memiliki ketertarikan dalam dunia politik, itulah harus kita lakukan. Karena sesungguhnya apa yang kita kerjakan tidak bisa terlepas dari dunia politik. Semua akhirnya ditentukan oleh politik. Kita hari ini merasakan ibu-ibu semua teriak karena harga cabai mahal, ibu-ibu teriak karena harga beras mulai naik. Itu adalah politik. Yang bisa menentukan harga cabai mahal itu politik, yang bisa menentukan harga beras mahal itu juga politik. Karena itu
sesungguhnya masa depan kita akan sangat ditentukan oleh politik. Keberanian dan kesukaan anak muda terhadap politik akan menentukan juga terhadap masa depan mereka. Janganlah alergi terhadap politik. Kalau anak-anak muda seperti ini akan menentukan masa depannya. Kalau politik di tangan anak-anak muda seperti ini dengan cara yang enjoy dan riang gembira menentukan masa depannya, maka politik Indonesia akan ditentukan dengan cara-cara yang lebih riang gembira dan lebih santai. Akan tetapi tidak akan kehilangan substansi dari pokok persoalannya, karena sesungguhnya politik itu adalah sebuah cara untuk menentukan masa depan kita secara bersama-sama. Kesepakatan politik itulah yang harus kita terus pelajari, dan anak-anak muda ini sedang belajar bagaimana mengelola negara, mengelola masa depannya, mengelola masa depan mereka sendiri, dan mengelola masa depan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Saya merasa optimis anak-anak muda kita mulai gemar terhadap politik dengan caranya masing-masing. Saya yakin Indonesia masa depan adalah Indonesia yang benar dan Indonesia yang lebih gemilang, karena anak-anak muda yang kreatif ini tiba-tiba tertarik dengan dunia politik dengan ekspresi dan kreativitas yang ditunjukkan dengan caranya. Karena itu saya merasa yakin Indonesia Emas akan jauh lebih baik dari hari ini.